Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Sekedar mengulang-ulang bahwa kita sudah membicarakan tentang kalam yang juga bisa disebut sebagai jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang rukun-rukun kalam, lafadz berbahasa Arab murakkab minimal 2 kata, kemudian memahamkan. Nah, setelah itu kita berbicara lagi tentang penyusun kalimat, ya, penyusun kalimat atau kalam yang kemudian kita sebut sebagai kata. Ini ada 3. Yang pertama ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada huruf. Terakhir kemarin kita membahas tentang isim dan ciri-ciri fisiknya. Ya, jadi isim itu adalah kata, ya, yang menunjuk pada nama benda, ya, nama atau benda atau sifat. Ciri fisiknya itu, ya, yang pertama bertanwin, kemudian ada alnya di depan, ya, didahului al, kemudian didahului oleh satu di antara komponen-komponen yang kita sebut sebagai huruf jer. Kemudian yang keempat itu adalah dijerkan, ya, jadi isim itu salah satu ciri-cirinya adalah dijerkan. Dalam satu kasus atau beberapa kasus itu tepatnya berharokat kasroh, ya, seperti itu. Itu mungkin kesimpulannya. Nah, kita akan lanjutkan pada secara detail, ya, terperinci alamat isim yang ketiga dan yang keempat insyaallah, yaitu diawali dengan huruf jer. Nah, tapi sebelum itu kita mau dengarkan dulu, ya, takrar pengulangan dari materi kita kemarin, ya. Ustadz dulu, ya. Boleh, yang mana itu saja. Insyaallah. Fadhal. Iya. Silakan. Syaikhun kabir. Syaitonir rajim. Astagfirullah. Ya. Bismillah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya berdiri untuk menerangkan tentang kalam, atau bisa disebut dengan al-jumlatul mufidah, atau kalimat kata yang sempurna, ya. Kalimat Ya, kalimat yang sempurna. Jadi, apa namanya itu, al-kalam atau tinggal dikasih titik saya. Al-mufidatu. Titik. Fa, ya. Iya. oke. Atau dinamakan apa? Kalimat yang sempurna, ya. Ya.
kalimat sempurna. Ada rukun-rukun kalam atau bisa disebut kalam kalau rukun-rukunnya terpenuhi. Kalau kurang dari satu rukun itu maka tidak bisa disebut al-kalam. Batal kalamnya. Batal ya. Batal. Ibarat sholat itu kalau kurang rukunnya satu maka batal. Harus disempurnakan. Cuma tidak ada masbuknya ini kalau. Suruh belajar ulang maksudnya belajar ulang. Kalau kurang berarti belajar ulang. Iya. Jadi yang pertama rukun-rukun kalam. Rukun kalam. Yang pertama yaitu berupa lafaz ya. Lafaz atau ucapan. Yang kedua berbahasa Arab. Yang ketiga yaitu murakkab atau minimal dua kata ya, dua kata. Ya, tersusun minimal. Tersusun minimal dua kata. Tersusun. Ini melukis ini saya. Tersusun minimal dua kata. Atau dinamakan apa nih? Murakkab. Ya, oke. Ya. Yang keempat, yang terakhir yaitu memahamkan. Betul. Oke. Ini bisa dipahami tulisannya. Ini kalau yang bisa dipahami meskipun agak sulit dibaca. Sudah dibaca tapi bisa dipahami. Ini maksudnya memahamkan. Ya, itu rukun-rukun kalam. Jadi apabila kurang dari satu rukun ini maka batal. Tidak bisa disebut kalam. Walaupun kalimatnya walaupun kalimatnya sepanjang bukan ya. Nah, seperti kemarin contohnya, mungkin saya kasih contoh lain ya. Ya, boleh. Saya pergi ke pasar, beli ikan kerapu 100.000 dapat 3 ekor. Setelah itu sudah sempurna itu. Sudah sempurna. Sudah sempurna itu. Saya pergi ke pasar itu sudah sempurna. Saya pergi ke pasar. Itu sudah ada predikat, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Masalah beli ikan berapa ekor tinggal pelengkap saja itu. Itu pelengkap ya. Tapi antum sudah jelaskan saya pergi ke pasar, sudah selesai. Berarti itu sudah sempurna. Salah contoh itu. Dikat itu admin ya, salah itu. Nanti dipotong. Contohnya ya, walaupun panjang tapi kalau tidak memahamkan berarti tidak bisa disebut al-kalam atau al-jumlatul mufidah. Kemudian apa lagi ya? Oke. Cukup dulu. Antum melanjutkan. Kata. Al-kalimatu. Ini kalam sudah. Sekarang penyusunnya kalam ya. Penyusun kalam yaitu kalimat atau kata. Bismillah. Kemudian kita masuk di al-kalimah. Al-kalimah atau biasa kita sebut sebagai kata. Al-kalimah terbagi menjadi 3 bagian. Itu
itu isim, kemudian fi'il, kemudian Harfun. harfun. Baik Ustaz, kita akan bahas yang pertama, isim. Ismun. Oh, pengertiannya dia. Ismun adalah ditulis Ustaz. Ya, Dijelaskan saja. dijelaskan saja. Nah, ismun adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, tempat, hewan, atau waktu. Gitu Ustaz? Ya. Atau Bi- nama ya, nama, Ya. benda, Benda, sifat, ya. Seperti contohnya seperti tumbuhan ya, seperti binatang. binatang. Contohnya seperti, kalau contohnya dari manusia, Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kalau contohnya dari hewan, pitun, au kirdun. ya. Betul. Labas. Ya, bas. Intinya isim itu identitasnya itu permanen. Iya. Permanen. Nah, beda dengan fiil. Kalau fiil itu temporer, terikat waktu. Nah, itu bedanya. Kalau benda tidak terikat waktu, Tidak terikat sama waktu. tidak Kalau terikat. Fi'il Kalau dia fi'il, terikat sama waktu. Karena itu dia temporer. Ada awalnya, ada akhirnya. Seperti Makan. makan. Pasti makan itu peristiwa yang berlangsung beberapa waktu, tidak makan terus. Tapi kalau batu itu ya batu terus. Tetap ya. Ya tetap. Sifatnya itu istimror namanya istilahnya itu, istimror. Terus menerus. Terus menerus. Ya, ya. Saya lanjut Ustaz. Lanjut silakan. Kemudian isim mempunyai ciri-ciri yang bisa kita lihat ciri-ciri fisiknya. Ya jadi bisa diidentifikasi dari fisiknya. Diidentifikasi. Jadi fisik isim ya. Yang pertama itu bertanwin. Kemudian yang kedua itu diawali alif lam. Yang ketiga, Tabale itu tabale oke nah. Lam alif itu. Alif lam. Astagfirullah. Ya al ya. Kemudian diawali huruf jar. Yang terakhir bisa dijarkan. Ya. Oke. Dah, saya kira cukup ya. Cuman kita bahas juga ini Ustaz. Hah? Semua, Oh ya. Silakan. Semua isim pasti Betul. bertanwin. Kesimpulannya itu ya. Semua isim pasti bertanwin. Bedanya itu ya. Iya. Kecuali tiga. Yang kurang fokus. Apa? Yang pertama itu kapan dia tidak bertanwin? Ketika dia diawali alif lam. Kemudian yang kedua itu mudhaf atau disandarkan. Betul Ustaz? Ya. Yang terakhir itu isim ghairul sharif. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Kira itu intinya daripada pelajaran kita kemarin. Baik. Sekarang kita masuk pada Sambil, Ustaz. Oh, sudah ada. ciri fisik isim yang ketiga ya. Tanwin sudah kita bicarakan kemarin.
diawali al juga sudah kita bicarakan kemarin. Sekarang kita akan mendetailkan yang ketiga, diawali oleh huruf jar. Kita akan detailkan dulu huruf-huruf jar ini, ya. Huruf jar itu adalah, ya, dikategorikan sebagai amil. Ya, amil itu artinya perangkat yang bisa mempengaruhi i'rab. Ya, perangkat yang bisa mempengaruhi i'rab satu kata. I'rab itu perubahan bunyi di huruf terakhir dari a, i, u. Huruf terakhir. Jadi nahwu itu hanya membahas perubahan bunyi huruf terakhir satu kata. Ya. Nah, salah satu yang bisa mempengaruhi bunyi itu namanya huruf jar. Nah, contoh ya. Ada kata-kata ismun. Ismun. Ini dimasuki ba, kemudian menjadi bismi. Bismin. Tanwin begini. Nah. Jadi tadi ismun dimasuki ba, huruf jar ini, kemudian menjadi bismin. Nah. Al-madrasah itu umpama ya, al-madrasah itu. Ini bunyinya u. Dimasuki fi huruf jar menjadi fil madrasati. Nah, jadi terjadi perubahan bunyi ya di huruf terakhir kata ini disebabkan oleh adanya huruf jar. Karena itu huruf jar ini dikategorikan sebagai amil. Ya, namanya amil. Apa tadi artinya amil tadi? Amil itu perangkat yang bisa mempengaruhi i'rab. I'rab satu kata. Nah, i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan bunyi. Ya, perubahan bunyi yang terjadi di huruf terakhir kalimat atau kata. Nah, okay. Jadi itu contoh itu apa namanya? Nah, sekarang huruf jar itu ini yang sering-sering muncul ya, yang sering-sering muncul di kitab itu. Di sini disebutkan ada 11 ya, ada 11. Yang pertama adalah min. Ya, artinya apa? Dari. Ya, jadi kita start dari suatu tempat, berarti kita itu min. Min Serui ila Makassar, berarti kita startnya di Serui. Ya, jitu atau zahabtu min sa'adhabu min Serui ilal Makassar. Berarti perjalanan ini, kepergian kita ini berawal di Serui. Nah, itu namanya min. Startnya di sini. Kemudian ada ila. Ya, ila ini maknanya ke. Finishnya. Dari ke. Ya. Kemudian ada fi. Maknanya di. Air itu di dalam gelas. Nah, artinya gelas itu mewadahi air. Air di dalam gelas. Nah, itu fi, zorfiyah istilahnya. Kemudian ada an. An ini secara sederhana ya, kita artikan tentang ya, tentang biasanya itu ya. Kadang juga dari,
Ada juga tentang. Nah, seperti itu. An. Kemudian ada ala. Ala ini maknanya di atas. Seperti saya mengatakan tisu ini di atas meja. Tisu ini di atas, berarti itu pakai ala. Ya. Al-ma'u, ya, al-ma'u alal maktab. Air ini di atas meja. Nah, seperti itu. Ala, pakai ala. Berarti bisa diartikan dan dikasih harokat terakhirnya bunyi alal maktabi. Bisa gitu. Begitu ya. Mesti begitu. Mesti begitu. Ya. Itu pengaruhnya dia. Jadi nggak bisa alal maktabu, alal maktab. Oh ya. Salah itu. Haram itu hukumnya itu. Ya. Kemudian ada li. Ya, ada li. Ya, maknanya itu lam sebenarnya, tapi nanti itu ketika dia masuk dalam satu kata, satu isim, bisa dibaca li. Kadang-kadang juga dibaca la. Ya. Artinya apa? Untuk, milik. Kadang-kadang juga diartikan karena. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Karena itu mengatakan alhamdulillahi, segala puji milik, segala puji itu untuk, ya, untuk Allah. Jadi i'rabnya itu lillahi. Lillahi, harus lillahi. Semua begitu ya. Ya, karena itulah konsekuensi dari huruf jar itu. Karena kalau tidak jadi huruf jar nanti. Kemudian kaf, ya. Kaf biasa dibaca ka saja begitu ya. Ka. Ya, seperti. Seperti, bagaikan. Ya. Kamathali habbah, ya, seperti perumpamaan sebiji padi, ya, ambatat sab'a sanabil, mathaluhum kamathalil ladzi, ya, itu kaf, ya. Kemudian ada bi, ya. Bi ini maknanya apa? Dengan. Kadang-kadang juga diartikan sebab. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, ya, dengan azab yang pedih. Ya. Atau bismillah. Ya, bismillah, dengan nama Allah. Bismillah. Itu bismillah. Jadi bismillah untuk. Kalau bismi, Ya, bismi. ya bismi. Kalau Allah itu namanya nanti mudhofun ilaihi. Ya, tarkib mudhof ilaih itu. Bismillah. Jadi sama-sama dibaca jar, tapi alasan dibaca jarnya itu berbeda. Satu karena kemasukan huruf jar, sekaligus dia jadi mudhof. Kemudian nanti lafzul jalalah itu mudhofun ilaihi. Nah, Ar-Rahman itu lain lagi alasannya, dia dibaca jar. Kemasukan tadi alif lam. Tidak. Karena dia itu menjadi sifatnya Allahi. Karena Allahi itu dibaca jar, maka sifatnya atau naatnya juga dibaca jar. Sifat pertama. Ar-Rahimi dibaca jar juga karena sifat kedua. Itu. Bagaimana kalau berlanjut sifat ketiga? Ada Jar semua. jar semua. Ya. Seterusnya. Karena itu namanya naat man'ut, sifat mausuf. Jadi naat itu mengikuti man'ut, i'rabnya seperti itu. Ya, oke. Nantilah. Kemudian ada juga yang
huruful qasam, ya. Jadi huruf-huruf sumpah ada 3 ya. Yang pertama wawu, ya, al-wawu. Yang kedua al-ba'u. Kemudian ada at-ta'u. Jadi kalau kita bersumpah, ada sumpah di situ, apakah pakai wawu, pakai ba atau pakai ta, maka yang dijadikan sumpah itu dibaca jer. Wallahi umpama ya. Billahi. Ya. Kemudian ya, tallahi. Gitu tulisannya itu. Ya billahi, ya billahi. Tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini sumpah. Oke. Jadi inilah maknanya ini sama ya, demi. Ya. Jadi wawu, ba, ta ketika dijadikan huruf qasam maknanya sama, demi Allah. Kalau Allah yang bersumpah kan bebas ya. Banyak dalam Quran, wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri. Itu kan demi semua. Was-sama'i dzatil buruji. Nah, itu kan sumpah. Was-sama'i dzatil buruji. Was-sama'i wat-tariqi. Nah, demi langit, demi bintang torik. Nah, itu semua sumpah itu. Wadduha, wattini, wazzaituni, waturi sinina. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu alif. Alif itu kan tidak bisa menyandang harokat. Aslinya ini dijerkan ini. Aslinya dijerkan. Cuma karena ini alif itu tidak bisa diharokati. Akhirnya jernya itu dikira-kirakan. Ini namanya al-harokah al-muqaddarah. Jadi harokat yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena lita'azzur, sulit. Ya, kenapa sulit? Ya, alif ini tidak bisa diharokati. Gitu ya. Nanti kita ada pembahasannya sendiri. Yang jelas ini majrur karena ada qasam. Cuma jarnya tidak bisa kelihatan. Karena tidak bisa kelihatan, tidak bisa dibunyikan, akhirnya dikira-kirakan adanya. Gitu ya. Oke, kita hafalkan dulu. Ini huruf jar min, ila, fi, an, ala, li atau la, ka, ya, bi, kemudian huruf qasam. Ya. Wawu, ba, ta. Jadi termasuk huruf qasam ini huruf jar juga dihitung. Ya, betul. Dikategorikan sebagai huruf jar. Tapi ini jarang lah ya, jarang. Ini yang masyhur ini yang misalnya dalam kitab. Kan namanya sumpah itu dalam konteks tertentu saja. Ada minum guys.
Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita coba terapkan ini di dalam contoh. Di contoh-contoh ini diambil dari ayat Al-Quran semua. Ya, bagus kalau Quran tuh. Ainda serius. Banyak bahan cuma dia tahu cara mengolahnya saja. Banyak bahan tapi tidak bisa ngolah itu.
Oke. Kita perhatikan dulu, ada beberapa contoh penerapan ya. Jadi di sini kita temukan banyak huruf jar yang berseliweran ya. Jadi Al-Quran itu banyak sekali huruf jar. Banyak sekali, paling dominan sudah itu huruf jar itu. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui tentang huruf jar dan pengaruhnya terhadap kata, maka sebenarnya kita sudah, kalau umpama ada satu lembar kitab itu ya sudah berapa persen lah. Fitek, ala tek, ya, seperti itu. Oke. Nanti gundulan tinggal kasih begitu saja ya, kalau yang gundulan. Kalau usah kalau gundulan tinggal, oh ini kan ini jer ini. Nah, itu Ya. pasti i gitu ya. Ya. Pasti i. Ini kan contoh, ini dicontohkan dulu yang masuk pada isim-isim mufrad. Dia masuk pada domir. Nanti beda lagi umpama kalau dia itu sudah jamak muzakkar salim, umpama alal mu'minina. Alal mu'minina. Jadi al mu'minina ini juga tetap dijerkan. Cuma tanda jernya bukan kasroh lagi. Tapi dia pakai ya. Kenapa? Karena itu jamak muzakkar salim. Nanti kita akan pelajari lagi itu pada alamat-alamat i'rab. Ya, coba Ustaz antum harokati dulu. Mana-mana yang terpengaruh oleh huruf jar, silakan. Yang hujat ini kan Yang ujungnya saja, ujungnya. Ya, huruf terakhir. selain Oke. Ya. Lanjut. Nanti kita. Ya. Nanti kita mau. Antum hafalnya ilaika atau ilaika? Ini kayak kita hafal. Kayaknya ragu-ragu antum itu. Ya, nanti dijelaskan. Ini kok ada huruf jar, mestinya ilaiki ini terus. Saya kok hafalnya ilaika gitu ya. Ya, oke. Oke. Ya. Nanti di situ. Terus. Cukup. Terus. Oke. Lahumi oke. Kalau antum hafalnya lahum ya. Oke. Oke, lanjut. Nanti dijelaskan. Pertentangan itu terjadi karena belum keseluruhan kita. Padahal sebenarnya kalau kita sudah ngerti keseluruhan enggak bertentangan, enggak masalah. Ya kurang lebih begitu kayaknya mungkin pelajarannya gitu. Ya, nanti kita ungkap itu ya. Oke. Silakan duduk dulu. Alladzi at'amahum min ya. Kemarin kita pelajari semua isim harus ditanwin kecuali 3. Itu tidak ada alnya, ya, tidak ada alnya, kemudian bukan mudhaf dan bukan ghair munsharif. Langsung diajuin gitu
Berarti dia wajib Tanwin. ditanwin. Itu ju'in. Wanzala minas samai. Ada min ya, minas samai. Fatubu ila. Ini yang menjadi huruf terakhir itu hamzah ini. Baru'ah. Bari i. Jadi sebenarnya itu alamat jarnya itu ini. Karena dia ikut hukum Secara tulisan iya. Ya. Karena kaidahnya memang harus begitu. Kaidahnya begitu. Jadi bariikum. Nah, jadi yang jadi huruf terakhir dari ba. Jadi di sini ada dua kata. Yang pertama ada bari'i, kemudian ada kum. Ya. Dan alamat jar itu ada di huruf terakhir. Huruf terakhir. Jadi ila bari'i. Nah, ini majrurun dijarkan oleh ba. Kemudian summa ila rabbi, kan sama ini. Sama ya? Iya. Jadi huruf terakhir itu ba ini. Jadi alamat jar itu ada di sini. Summa ila rabbikum. Rabbikum. Ya. Yas'alunaka anil mahidhi. Oke, ini ya. Ada an ya. Nah, tunggu ini dulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Ah, ini. Saya cari ini. Mana ini? Oh, tadi ya. Wa ini yang benar itu wa anzala ilaika. Mungkin salah. Loh, katanya ada ilah. Mestinya dijerkan. Oh betul, ini jer ini, dijer ini. Nah, ini namanya isim domir ya. Domir, kepadamu. Kata ganti. Isim domir itu ya digolongkan sebagai isim yang mabni. Tetap dia. Mabni itu tetap tidak bisa berubah. Kalau sudah kadongka, ka. Sama seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Itu isim domir semua. Jadi ketika dia dimasuki huruf jar, maka huruf jar itu tidak bisa mempengaruhi i'rabnya kata ini. Maksudnya tidak bisa mempengaruhi lafaz. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh pada lafadznya. Ya, meskipun nanti karena tidak bisa dipengaruhi lafadznya, sementara huruf jar ini juga menuntut haknya. Tapi ini nggak mau. Saya ini dari dulu begini saya. Enak aja kok datang-datang mau rubah saya. Tapi saya juga punya hak. Saya ini ada apa namanya, ada tugas. Kamu harus saya jarkan. Nah, akhirnya dikompromikan oleh ulama. Sudah, jangan bertengkar kalian. Oke, lafadznya tetap punya domir, tidak berubah. Tapi kedudukannya sebagai kedudukannya inilah yang kemudian dijarkan. Kedudukannya yang dijarkan. Ya. Nah, saya kasih contoh yang terang ya. Oke, nanti ya, nanti tak jelasin dulu, selesai nanti ini. Ya, penting juga nanti itu. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillah. Tsumma ila rabbikum. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri. Fa innama wal maisir ada ya enggak ada ya? Wal maisir ya, wal maisiri. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Nah, jangan salah sangka ya, jangan sampai mengira ini huruf qasam. Ya, Bukan, ini namanya huruf atof. Dan itu ya. Nah, atof ini. Jadi ini dijarkan karena diatofkan ke al-khamri. Gara-gara ada huruf atof. Ini namanya
Ma'tuf diatofkan, yang diatofi namanya ma'tuf alaihi. Ma'tuf alaih dan ma'tuf itu i'rabnya sama. Ya, jadi kalau ini dijerkan, berarti ini juga ikut dijerkan. Oke. Fa innama ala rasulinal balagu, rasuli. Ya, rasuli. Thumma stawa 'alal 'arsy. Ya. Lirrijali. Oke, lirrijali. Kemudian wa idza qila lahum, sama ini domir. Sama. Hum, kaf. Sama kasusnya. Jadi domir tetap ya, domir ya. Domir itu tidak berubah. Dia berubah. Jadi mabni. Mabni. Semua Ya, mabni itu konsisten. Jadi sekali a. Nah, kalau mu'rab itu fleksibel dia, santai. Untuk semua masuk, oh silakan, saya bisa menyesuaikan diri. Ini datang lagi nih, oh iya. Kemudian au kasoyyibim, ya au kasoyyibin ini ya, kaf. Ini tadi sebenarnya nih, contoh juga ini. Kaf. Au kasoyyibin minas samai. Ulaika kal, ya kaf, ada kaf di sini, kal an'ami. Fabashshirhum, mesti ditanwin. Bi'adzabin alimin. Nah, kalau ini nanti jadi sifat yang pedih. Sifatnya ini naat, man'ut. Naat ikut man'ut. Ini dijerkan, ini juga dijerkan. Jadi sudah tambah itu kita punya atof, ma'tuf alaih, ma'tuf dengan ma'tuf alaih, naat dengan man'ut. Wa yasta'jilunaka bil azabi. Ya. Oke, sekarang kita ceritakan sedikit tentang kedudukan itu ya. Jadi gampangnya begini. I'rab itu ya, kalau masuk pada kalimat yang mu'rab, yang bisa berubah, maka nanti tanda i'rab itu diperlihatkan. Ya, tanda i'rabnya diperlihatkan. Ya, tapi kalau masuk pada kata yang tidak bisa berubah, nah, itu kasusnya di situ nanti. Karena tanda i'rab tidak bisa diperlihatkan. Karena mabni. Tapi amil juga menuntut. Nah, makanya solusinya adalah kedudukannya saja yang di i'rab. Jangan lafadznya. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang ini sudah barangkali ya, ini sudah. Ja'a huwa. Muhammadun umpama ya, Muhammadun ja'a huwa. Muhammad itu telah datang dia. Muhammad datang dia. Nah, huwa ini kedudukannya adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Jadi pelakunya peristiwa datang ini adalah huwa, dia. Yang isinya adalah Muhammad. Berarti bisa dapat Muhammad. Misalnya Oh, tidak bisa. Ja'ahwa gitu bisa. Domir itu harus punya rumah, Ah, punya tempat kembali. Namanya dia itu kan mewakili sosok tertentu. Ya. jadi kalau kita tidak pakai domir, kita pakai langsung nama bisa nggak? Nah, ini kan saya mau contohkan dulu yang namanya kedudukan. Oh
Nah, toh? Nah. Jadi huwa ini adalah fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu. Harus di rofa. Harus di rofa. Jadi seumpama saya mengatakan jaa Muhammadun. Muhammadun ini fa'il, karena fa'il jadi di rofa. Rofanya pakai dhammah. Nah mestinya karena ini fa'il, ini juga mestinya di rofa pakai dhammah. Tapi karena mabni, karena huwa ini mabni tidak mau. Masa saya jadi huun. Nanti orang tidak bisa kenali saya dong. Iya, jadi saya ini sudah punya identitas yang tidak bisa dirubah. Tapi kamu itu fa'il, harus rofa. Oke lah, silahkan rofa saya, tapi jangan lapasku yang murofa. Oh, berarti kedudukannya saja. Yang kamu rofa itu kedudukanku saja sebagai fa'il. Tapi yang muncul itu tetap huwa. Yang nampak tetap huwa. Jadi seumpama kita kupas nanti ini, kita uraikan ini, kita akan mengatakan begini. Ja'a ini fi'lun madin mabniun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rabi. Huwa domirun munfasilun. Domir munfasil. Mabniun alal fathi. Mabni fathah fi mahalli raf'in, kedudukannya di rofa. Fa'ilun karena statusnya sebagai fa'il. Bisa dipaham ya? Jadi nanti kedudukan itu ketika lafaz itu tidak bisa diotak-atik. Makanya yang diotak-atik itu kedudukannya saja. Ini nanti kita akan sampai ke situ. Ini gambaran saja nih ya. Oke. Itu sorof belum. Sorof belum ini ya. Jadi nahu begini, kaitannya ini penting sekali. Tapi sorof itu dia bukan lebih dominan kepada keterampilan saja sebenarnya. Sorof itu. Ketika kita terampil untuk bermain wazan, mauzun, karena ada polanya. Ada polanya. Ya. Ini saya kasih contoh saja, umpama ada kata-kata huwa umpama ini ya, ini kita fokus ke sini, ja'ilun ini nih. Jadi ilmu nahwu itu hanya mengurusi ini. Bunyinya lam. Ujung-ujungnya saja diurus. Ya, bunyinya lam, bunyinya huruf terakhir itu kayak apa? Itu diurus sama ilmu nahwu. Sisanya itu ini ja sama i diurus oleh ilmu shorof. Berarti dia tidak bisa dipisah. Bagaimana caranya kita tahu ini ja sama i? Kita ikutkan wazan fa'ilun. Ini itu fa'ilun. Kalau ini bisa fa'ilan, bisa fa'ilun, bisa fa'ilin juga bisa, tergantung ambilnya nanti di depan. Tapi fa'i tidak bisa berubah. Karena dia ikut pola. Oh, dia polanya. Pola. Tinggal walaupun hurufnya berubah-ubah, polanya tetap sama. Pola sama. Kenapa? Saya kasih contoh nih ya. Karena umpama fa. Ini ja'ilun, kita cari dulu fi'il madinya dari kata-kata ja'ala. Ikut wazan fa'ala. Jadi fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, kan gitu ya. Jadi ja'ala yaj'alu fahuwa ja'ilun wa dzaka maj'ulun. Ya, berarti
sudah ketemu, dia ikut wazan fa'i, makanya dibaca ja'i, fa'i, ikut wazannya ja'i. Nah, nanti huruf terakhirnya tergantung i'rabnya. Yang jelas huruf pertama kalau diurus sama ilmu shorof. Sama seperti Banyak-banyak itu kalau begitu. istighfarah. Kenapa bisa diharokati nih istighfarah, Pak? Kenapa bukan istugfiro atau ustig? Oh, ini ada wazannya. Ada polanya. Ikut apa? Ikut wazan istaf'ala. Ah, istaf. Jadi istaf'ala. Ikut kan? Istaghfarah, persis. Nanti dari keterampilan kita untuk bermain wazan itu, itulah nanti yang dominan dalam ilmu shorof. Ya, kayak seperti itu. Kalau nanti kita sambung itu. Istaghfara yastaghfiru, istaf'ala yastaf'ilu. Nah, sama itu. Semua kata lah bisa diisi begitu ya intinya. Ya ada. Ada nanti anunya. Fi'il itu yang dikasih begitu. Wazan. Ya, oke ya. Jadi mungkin hari ini cukup dulu. Nah, pertemuan kita berikutnya nanti huruf jar ini sudah dihafalkan dengan maknanya. Nah, nanti setelah itu kita latihan. Jadi nanti ini ada latihannya. Kalau selesai pembahasan tentang huruf, belum masuk fi'il kita nih ya. Belum masuk fi'il.